Moderatornya itu saya. Sedikit perkenalan, yaitu saya sendiri itu nama saya Ade Suryadi, bisa dipanggil Ade. Saya sendiri itu relawan Kisara sejak tahun 2018. Nah, teman-teman, makasih lagi udah join bisik hari ini. Nah, untuk bisik kali ini, bincang asik Kisara hari ini, kita bukan sedikit ya, memang menarik sekali ya untuk bahasan hari ini, yaitu self-love. Bagaimana tentang mencintai diri kita sendiri. Yang pastinya yang membawakannya sendiri, pastinya kece sekali ya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bakal semangat, antusias, excited untuk mengikuti kegiatan bisik hari ini. Dan apalagi jika kita mengikuti beberapa aturan agar nanti jalannya bisik hari ini akan lancar dan materinya bakal kita dapat sesuai harapan kita masing-masing. Gitu. Yang pertama, teman-teman, teman-teman diharapkan untuk memute audio selama sesi materi. Jadi selama narasumber menjelaskan materi, mohon di-mute untuk audionya, dan kemudian untuk video itu dipersilakan untuk on, tidak pun juga boleh. Jadi terserah teman-teman untuk video, boleh on atau enggak. Nah, yang untuk kedua, jika ada yang bertanya nanti bisa memencet ataupun memilih fitur raise hand, atau enggak langsung ngajak ketik di room chat, nanti bakal dibahas juga di sesi tanya jawab. Sampai sana udah jelas, teman-teman? Gue harap sih jelas ya. Nah, di chat sudah ada daftar hadir peserta bisik. Jadi teman-teman untuk yang belum ngisi absensi daftar hadir peserta bisik silakan diisi. Untuk yang udah kita lanjut. Kita bakal langsung mulai aja. Untuk yang belum ya, persilakan. Karena kita udah lumayan ngaret, telat, mungkin kita langsung aja ya. Sedikit saya jelasin tentang profil kakaknya yang bakal memaparkan tentang bagaimana itu self love, bagaimana mencintai diri kita sendiri, mungkin bagaimana langkah-langkahnya, dan mungkin bagaimana kita nanti bakal sadar terkait pentingnya untuk mencintai diri sendiri. Oke. Sedikit kakaknya ini, Kak Nita Sri Dewi, profil kakaknya merupakan koordinator Kisara PKBI Bali mulai dari awal tahun ini, tahun 2020. Nah, Kak Nita sendiri itu udah join di Kisara, menjadi relawan Kisara tuh kalau nggak salah tahun 2015. Oh ya, 2016 kakaknya udah menjadi relawan Kisara. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Sebelum mungkin kita say hi dulu ya sama Kak Nita di sini. Halo Kak Nita. Halo semuanya. Lagi sibuk apa Kak Nita akhir-akhir nih? Untuk teman-teman yang belum tahu nanti. Aku sibuk, sebenarnya nggak sibuk sih, cuman ada kegiatan kayak kerja, terus juga yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Itu aja, nggak sibuk-sibuk banget kok. Adek gimana? Sehat deh? Sehat, fit banget nih sebenarnya. Oi. Habis istirahat tadi lumayan. Syukurlah, baik. Kakaknya sebenarnya pengalamannya sebenarnya banyak di CP.
selain koordinator Kisara juga dia kakaknya sebagai Line Digital Partners Starting Line 2017. Oke. Wow. Oke, tanpa basa-basi kita bakal lanjut tentang bahasan bisik kali ini, yaitu self love. Waktu dan tempat kita persilakan ke Kak Nita Sridewi. Oke. Terima kasih, Ade. Nanti yang bantu share screen siapa? Mungkin hostnya Kisara Bali. Oke. Minta bantuan di share screen dulu. Oke. Ya, sip. Nah, untuk teman-teman, mungkin ada yang baru pertama kali ikutan bisik, ada yang udah pernah ikutan sebelum-sebelumnya. Ya, oke. Buat teman-teman yang belum tahu bisik itu apa, bisik itu akronimnya itu Bincang Asik Kisara ya teman-teman ya, buat teman-teman yang belum tahu. Nah, Bincang Asik Kisara ini dilakukan untuk menjadi media supaya kita tetap bisa memberikan informasi kepada teman-teman remaja di rumah gitu ya. Walaupun teman-teman di rumah, tapi tetap bisa mengakses informasi yang teman-teman inginkan kayak gitu. Dan juga buat teman-teman yang nggak tahu Kisara gitu ya, yang belum tahu Kisara itu apa sih gitu ya. Kisara itu akronimnya Kita Sayang Remaja, ya kan? Adalah program remaja dari PKBI daerah Bali, teman-teman gitu ya. Terus teman-teman pada nanyain PKBI Bali itu apa gitu ya. PKBI Bali itu bukan partai ya teman-teman ya. PKBI Bali itu adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Gitu. Tempatnya di mana sih Kisara PKBI Bali itu? Ada di Jalan Gatot Subroto 4 nomor 6. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen tahu yang mana ya namanya, namanya lagi, di mana ya Kisara gitu ya. Disitulah tempatnya. Siapa tahu nanti ketemu sama saya, ketemu sama Ade, atau ketemu sama teman-teman relawan yang lain. Begindang ya. Habis itu kita langsung lanjut gitu ya. Hari ini sebenarnya perkenalan dulu ya. Nama saya Nita Sridewi gitu ya. Nita seperti yang tadi dibilang sama Ade juga, saya sendiri menjadi koordinator di bulan Februari 2020 tepatnya. Dan sebenarnya saya itu lulusan pendidikan matematika ya teman-teman ya. Jadi bukan lulusan psikolog, bukan lulusan yang kesehatan pula gitu. Cuman hari ini dikasih kesempatan untuk membawakan self love gitu ya. I belong to me. Jadi saya miliknya sendiri, saya tuh miliknya sendiri gitu ya. Nanti mungkin akan lebih banyak ke diskusi teman-teman, atau teman-teman ada sharing kah tentang pengalaman teman-teman terkait dengan bagaimana sih teman-teman mencintai diri teman-teman sendiri. Karena Nita sendiri nggak punya basic yang self love ini adalah gini gitu. Dan apa yang Nita kasih hari ini pun juga berdasarkan ya pengalaman juga, dan juga pastinya nyari-nyari di buku gitulah beberapa gitu ya. Jadi nanti minta teman-teman juga aktif untuk sharing, karena di sini kan kita berbagi ya teman-temannya, namanya juga bincang asik gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, oke, ini kita langsung ke page yang kedua gitu ya. Self love gitu ya. Di fotonya itu adalah mungkin bisa dibilang cara-cara teman-teman untuk mencintai diri teman-teman. Di situ ada acceptance, terus ada juga patience gitu ya, ada sabar, terus juga ada belief, ada percaya gitu ya. Ada beberapa di situ di gambar, tertera di gambar. Nah, self love. Kalau self dalam bahasa Indonesia itu artinya diri ya, diri sendiri. Terus love, udah pernah tahu dong ya artinya ini, ya betul apa semuanya cinta gitu ya. Kalau love itu udah pada tahu lah pastilah kalau love gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari arti perkatanya, self love itu artinya ya mencintai diri kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Dan salah satu
cara kita untuk mencintai diri kita sendiri adalah kita mampu menerima diri kita sendiri gitu dalam situasi ataupun kondisi apapun gitu. Kurang lebih gitu ya kalau self love kalau misalnya dikatakan gitu. Mari kita lanjut. Nah, pernah nggak sih gitu ya teman-teman bilang gini ke diri sendiri atau pernah dikata-katain gitu? Dikata-katain, maksudnya ada orang yang bilang ini ke teman-teman gitu. Kayak kenapa sih aku bodoh banget gitu ya? Kenapa sih bentuk tubuhku tuh kayak begini? Aduh kegendutan ya, kekurusan ya gitu. Terus juga ada yang bilang, ih rata banget sih dadanya kayak bocah gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Mungkin nanti teman-teman bisa sharing ya apa aja kata-kata yang ditunjukkan ke kalian dan membuat kalian itu nggak nyaman gitu. Tapi ya ada aja sih yang pastinya kayak aku juga kadang-kadang, kok kayak gini ya gitu. Apa ini semuanya salahku gitu? Harusnya aku tuh nggak kayak gini. Nah, mungkin ada ya hal-hal yang seperti itu atau kata-kata yang pernah teman-teman ucapkan pada diri kalian sendiri. Nah, sambil dengerin aku nih, dengerin sharingku juga, teman-teman bisa diinget-inget nih, ada nggak ya kata-kata yang yang membuat kita tuh malah nggak percaya diri, membuat kita kayak mikir, emang aku kayak gitu ya? Coba ya, nanti kita sharing bareng-bareng. Tuh, udah ada tulisan di pojoknya kan, monggo silahkan ditambahin lagi gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya ditanyain tentang self-love gitu ya, di sini kita pasti bakal menemukan beberapa kata-kata yang aku tulis di sini gitu ya, yang aku tempatkan di sini, dan mungkin teman-teman akan menambahkan segala hal-hal yang terkait dengan self love gitu. Ada yang pertama itu pengertian, dimana kayak pengertian itu bisa diartikan kita tuh kayak mampu gitu, bukan kayak ya, kita itu mampu untuk melihat baik buruknya kita, terus juga kita mengerti gitu, oh aku nih orangnya cepet emosian gitu misalnya. Kita ngerti seperti itu, kita ngerti kalau misalnya kita emosian jadinya baiknya ya kita nahan diri gitu, atau kita pergi gitu kalau misalnya udah bikin kesel atau gimana, kita pergi gitu. Kita mengerti bagaimana diri kita dan bagaimana kita harus merespon dari diri kita itu sendiri gitu. Terus juga ada yang namanya memahami. Jadi memahami itu bukan dalam artian kalian bilang aku mau sebenarnya aku tuh udah mau kok memahami dia gitu misalnya. Jangan sibuk untuk memahami orang lain aja teman-teman, tapi teman-teman juga harus bisa memahami dirinya teman-teman gitu, memahami seperti yang dibilang, memahami dan kelebihannya teman-teman, kekurangannya teman-teman, terus juga memahami kalau aku tuh seperti ini, baiknya seperti ini ya, atau nggak hanya memahami diri sendiri sih, jadi kayak nggak cukup untuk memahami diri sendiri, tapi memahaminya bukan cuman dari hal yang tidak terlihat ya, yang terlihat aja, tapi yang tidak terlihat seperti pemikiran, seperti emosi itu juga harus dipahami gitu. Terus pastinya kita mencintai, ya kadang mungkin kita merasa sebentar. Ya, mungkin kita merasa diri kita selalu ada aja yang kurang gitu ya. Misalnya kok aku nih gitu, aku kan orangnya pendek ya, tapi ya nggak apa-apa kalau pendek kan imut, pede. Jadi apapun yang ada di dalam diri kita gitu kan, bagaimanapun bentuknya kita, terus juga bagaimana sifatnya kita harus mencintai gitu, diri kita sendiri gitu. Terus juga menghargai. Nah teman-teman mungkin gampang banget ya bilang kamu tuh harus ngerti
mengerti, kamu tuh harus memahami, harus mencintai. Tapi dalam realita prakteknya mungkin kadang kayak agak sulit ya. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Terus juga lanjut ke menghargainya itu sendiri. Kadang pernah nggak sih teman-teman merasa, coba deh aku tuh kayak dia. Coba deh aku tuh punya hal seperti yang dia punya. Coba deh kalau misalnya aku tuh terlahir dari orang yang kaya. Coba deh kalau aku tuh bisa sesukses dia seperti sekarang gitu. Ingat ya teman-teman, teman-teman berada di sini, teman-teman juga bisa menyediakan waktu hari ini dalam kondisi yang sehat. Itu pun juga harus bisa meluangkan waktu dan bisa mengajak diri gitu ya, menyadarkan diri, oh hari ini ada ikutan bisik gitu. Itu juga menghargai diri sendiri gitu teman-teman. Menghargai banyak sih caranya, kita akan lihat nanti ya. Terus juga kita mampu harus, sebelum memahami kita juga pasti harus mengenal ya teman-teman ya. Mengenal, terus juga kita mampu melihat diri. Nah, mampu melihat diri ini dalam artian kita bisa nih ngelihat, oh aku hari ini cantik gitu, oh aku hari ini ganteng, oh hari ini aku terlihat lebih bersih, terlihat lebih gagah gitu. Tapi harus diingat juga teman-teman kalau teman-teman juga harus melihat bagaimana emosinya teman-teman, bagaimana feel-nya hari ini, terus gimana pikiran-pikirannya teman-teman, apakah positif juga, apakah ceria juga hari ini, penuh dengan rasa syukur gitu ya. Itu juga harus dilihat. Dan pastinya di situ juga ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya pasti itu harus disadari ya, kalau misalkan setiap orang itu unik teman-teman. Setiap orang itu punya hal yang menarik di diri mereka sendiri. Percaya atau enggak, tapi itu memang benar adanya. Gitu. Kita boleh lanjut ke page yang berikutnya. Nah, hari ini juga, self love hari ini tuh spesial. Spesial karena Kisara yang ngadain loh. Kenapa spesial? Karena di self love hari ini juga kita akan membahas tentang kesehatannya teman-teman juga nih. Kesehatan fisik, psikis, dan juga kesehatan reproduksinya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa kata-kata atau beberapa pernyataan tepatnya. Nanti teman-teman juga boleh sharing di kolom chat gitu ya. Kalau misalnya nanti aku bilang pilih yang mana, ntar teman-teman bisa chat di grup chat gitu ya. Nah, yuk kita memulai mencintai diri sendiri, mulai dari yang bisa terlihat sampai yang tidak terlihat. Mulai dari tubuh yang kita miliki, ingat loh ya. Kalau misalnya tubuhmu itu adalah milik kamu gitu. Nah, untuk yang pertama, pilih mana? Begadang atau tidur tepat waktu? Ayo loh. Pilih mana? Boleh di kolom chat kok teman-teman. Begadang. Tidur tepat waktu. Oke. Ini bilang begadang auto nyanyi nih. Ya, begadang, begadang kadang-kadang. Iya, baik kakak. Ya, ada begadang, terus ada yang tepat tidur tepat waktu. Aduh, mantap ya. Nah, oke. Kadang-kadang ini kadang-kadang begadang maksudnya. Iya. Nah, pilih mana begadang atau tidur tepat waktu tuh kayak tadi berimbang ya. Ada yang bilang begadang, ada yang bilang tidur tepat waktu. Itu semua tergantung pilihan dari teman-teman sendiri ya, teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya begadang itu ada yang sedang dikerjakan atau memang lagi belum bisa tidur aja gitu kan. Atau yang mungkin tidur tepat waktu, bersyukurlah gitu ya. Tunggu, tapi tidur tepat waktunya ini jam berapa dulu nih? Nanti tidur tepat waktu alanya mereka jam 2, jam 1 ya sama dengan gitu ya. Jadi bersyukurlah buat teman-teman yang memang
udah buat jam tidur di setiap harinya dan akhirnya bisa tidur tepat waktu gitu ya. Nah, buat teman-teman yang begadang, yang nggak apa-apa, cuman harus diingat-ingat dulu. Sebenarnya pasti teman-teman yang begadang pasti sadar kalau misalnya itu tuh nggak sehat. Terus juga sebenarnya aku tuh pengen tidur selidan kok, cuman gimana dong tugas-tugasnya masih belum selesai gitu ya. Banyak banget kan alasan-alasannya. Tapi mulai deh yuk gitu ya dari sekarang untuk buat jadwal, terus juga buat apa-apa aja yang perlu diceritain, dikerjain, prioritasnya yang mana, duluan atau belakangan yang dikerjain, sehingga kita bisa mengatur jam tidur atau bisa mengatur jam kita berkegiatan atau menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut kedua, itu ada pilih mana, olahraga atau main handphone. Main handphone. Ya, main handphone. Terus, ada lagi nih, olahraga, main handphone. Ya, baik. Main handphone. Olahraga jari kan main handphone ya? Olahraga sambil main HP, bagus. Cocok banget deh, Triska ya. TikTok, aduh. Mantap. Main HP cuma 2 jam sehari. Ini Kakak Irma, ya kan udah ada kewajiban lain, atuh Kak. Oke, baik sis. Oke, ya. Jadi ada yang tadi dibilang sama Triska, olahraga sambil main handphone. Mungkin bisa diterapkan. Jadi tapi banyakan yang main handphone, ya mungkin bisa dibilang main handphone itu adalah candu ya sis, sis and bro. Jadi ya namanya juga hampir sebagian besar kegiatan atau hidup kita di dalam handphone itu enggak ya, atau mungkin main handphonenya ada tujuannya. Ya, anggapnya seperti itu. Siapa tahu ada yang lagi ada tugas, terus juga ada yang emang, tapi nanti deh main handphonenya tuh ngapain gitu ya. Tadi yang yang jawab olahraga kayaknya nggak ada deh. Cuman ada tadi olahraga sambil main handphone. Ya, cukup inovatif. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Pilih mana, cuci rambut saat menstruasi atau cuci rambut setelah selesai menstruasi. Kalau yang buat yang cowok-cowok, tergantung deh pendapatnya teman-teman, baiknya yang mana nih? Cuci rambutnya saat menstruasi atau cuci rambutnya setelah selesai menstruasi? Ini bebas-bebas aja ya sebenarnya jawabannya. Kan tergantung teman-teman, jadi nggak ada salah ataupun benar. Cuci rambut saat haid, Kak. Oke, ya beri kita. Ya, kayaknya lebih bagus setelah menstruasi sih, Kak. Oke. Ada lagi, tak? Ada yang bilang saat menstruasi. Itu saat menstruasi itu menstruasinya 3 hari gitu. Di hari keduanya keramasan gitu. Ada lagi kah? Ada lagi? Tadi kalau misalnya cuci rambut saat menstruasi atau cuci rambut setelah selesai menstruasi itu ya sebenarnya bebas-bebas aja. Itu tergantung setelah haid cuci rambut lagi biar bisa iya. Oke. Kalau misalnya udah jadwalnya cuci rambut lah ya. Mau lagi mens atau lagi enggak. Oke. Ada yang memang selama menstruasi dia cuci rambut, tapi setelah selesai menstruasi cuci rambut lagi supaya bisa sembahyang. Oh, oke. Jadi ini tergantung dengan kondisi dan kenyamanannya masing-masing ya. Jadi ingat harus mengenal diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya memang lebih suka ya kalau keramas ya bebas-bebas aja ya waktu menstruasi atau mau setelah menstruasi. Tapi kalau misalnya dia menstruasinya 1 minggu, terus 1 minggu dia nggak cuci rambut kan pasti dia si perempuan juga pasti nggak nyaman kan ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman, balik lagi ke nyamannya teman-teman seperti apa gitu. Terus lanjut, pilih mana, mengganti pembalut 4-6 jam atau mengganti pembalutnya sesuai sama keinginan kalian aja. Atau juga nggak deras-deras banget kan, nanti aja ganti pembalutnya gitu. Atau memang
mau deras ataupun mau nggak deras, ya pilih kanan atau kiri, biar kalian nggak ngetik banyak deh. Mau pilih kanan atau kiri? Ganti, oke. Ada yang ganti setiap 4-6 jam. Baik. Kiri, Kak. Baik. Telah, Kak. Kiri, Kak. Oke. Jadi, buat teman-teman gitu ya, untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan gitu kan, mengganti secara berkala. WD, siap beri kita. Benar-benar. Digantinya secara berkala. Dan disesuaikan sama volume dari darah menstruasinya teman-teman. Pasti kan teman-teman yang perempuan ya, pasti udah tahu nih pas deras-derasnya kapan, pas sepi-sepinya darahnya kapan, kayak gitulah istilahnya. Dan mengganti pembalut ini memang sebaiknya dilakukannya berkala seperti tadi yang 4-6 jam. Mau dia deras, mau dia nggak terlalu deras gitu ya, darahnya ya diganti aja 4-6 jam. Tapi kalau misalnya udah 2 jam tuh udah full gitu misalnya, karena volume darah perempuan kan beda-beda ya, ada yang deras banget gitu. Kalau misalnya sejam 2 jam memang harus ganti, udah full, ya udah ganti gitu. Karena kan pembalut itu dekat sama vagina gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak darahnya terlalu lama di pembalutnya itu juga nanti akan ada bau yang tidak sedap gitu. Jadi lebih baik diganti, kalau memang udah full ganti aja. Seperti itu. Nah, lanjut pilih mana nih? Mau minum obat saat nyeri haid, atau memijat atau mengompres perut saat nyeri haid. Pilih kanan atau pilih kiri? Kanan. Kanan. Siap, Galuh. Kanan. Ya, baik. Kanan. Kompres perut dengan air hangat, Kak. Baik. Ada lagi, Ta? Terus minum air hangat juga, bener. Obat, Kak, kalau kerja, kalau libur. Oke, disesuaikan sama kondisi kegiatan juga berarti ya. Nah, kalau untuk minum obat saat nyeri haid atau memijat atau mengompres perut saat nyeri haid itu juga disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman. Balik lagi nih, pasti ke nyamannya teman-teman seperti apa. Namanya kalau misalnya untuk minum obat pasti nggak dianjurkan untuk sering-sering ya. Tapi itu disesuaikan lagi sama kegiatan sama mobile-nya teman-teman seperti apa. Kalau memang lagi ada kegiatan, ada yang harus bekerja, harus cepat nih biar hilang gitu ya nyeri perutnya ya dipersilahkan. Tapi ingat jangan sering-sering. Untuk yang memilih untuk memijat dan kompres, ya baiknya dipijatnya dari arah atas ke bawah gitu ya pijatannya. Pijatannya kayak bentuk hati gitu. Nggak bisa kayak gini gitu ke bawah untuk untuk meringankan rasa nyerinya juga gitu. Jadi diingat lagi balik ke diri kita sendiri gitu ya. Nyamannya seperti apa, sukanya seperti apa. Oke. Lanjut lagi ke berikutnya, rutin mencukur rambut di sekitar organ reproduksi atau tidak mencukur rambut di sekitar organ reproduksi. Kanan atau kiri? Berambut ya, berambut Gusde. Rambut ya bilangnya. Ya, ya. Oke, buat yang belum ya nggak apa-apa. Untuk yang sudah, kalau udah tumbuh rambut-rambut halus di organ reproduksinya, itu memilih untuk dicukur secara berkala atau tidak. Kalau tadi kan karena emang belum ya, kiri dong. Udah jelas gitu ya, sejelas gitu. Kiri, baik. Iya. Jadi ini emang lebih ke bagaimana kita, kan salah satu cara untuk mencintai diri sendiri itu kan pasti merawat kesehatan badannya kita. Dan mencukur rambut-rambut halus di sekitar alat reproduksi itu memang dianjurkan. Tapi ingat cukurnya itu jangan sampai habis ya teman-teman ya, sisakan 1 cm 2 cm gitu, jangan sampai prontos gitu ya. Karena nanti karena bakteri-bakteri yang ada di rambut-rambut kemaluan itu juga berfungsi
gitu. Dan rambut-rambutnya itu juga berfungsi untuk menangkal keringat-keringat yang kotor dari badan gitu. Jadi biar nggak loss gitu ya teman-teman ya. Jadi disisakan 1 cm 2 cm. Dan lebih baiknya lagi kalau misalnya untuk yang perempuan mencukurnya itu setelah menstruasi. Kalau yang laki-laki disesuaikan sama kondisi dari rambut-rambut di sekitar alat reproduksinya. Begitu. Kita lanjut ke pilih mana, mimpi basah atau masturbasi. Ini untuk yang laki-laki ya. Mungkin yang perempuan juga boleh boleh memilih pilihannya gitu ya. Mimpi basah. Ini yang laki-laki Gus D aja ya, atau yang lainnya mayoritas perempuan. Ya, kalau misalnya mimpi basah atau masturbasi itu memang endingnya ya sama-sama untuk mengeluarkan sperma ya teman-teman ya. Cuman kalau mimpi basah itu ya diawali dengan mimpi. Jadi keluarnya sperma itu tidak sadar dia gitu. Sedangkan kalau masturbasi memang tujuannya untuk mengeluarkan sperma dan dilakukan secara sadar, dan itu pun dilakukan dengan usahanya sendiri gitu. Usaha dari si laki-lakinya itu sendiri atau si perempuannya itu sendiri untuk merangsang tubuhnya gitu. Merangsang organ reproduksinya. Dan lanjut kita ke page yang berikutnya. Oke. Nah, kalau ini kan tadi kita udah dari melalui nih. Kalau sekarang kita lebih ke pikiran atau ke emosinya lah gitu. Dan ingat ya, kita di sini saling berbagi pendapat, jadi nggak ada yang salah atau benar. Jadi kayak feel free aja untuk memberikan pendapatnya teman-teman. Oke. Kita lanjut nih. Kalau misalnya teman-teman ada masalah, terus ada pengen mengeluarkan unek-uneknya, tapi ya gimana? Kalau misalnya teman-teman ada masalah deh, teman-teman milihnya apa? Curhat atau simpan sendiri aja wis? Simpan sendiri aja. Kalau yang lain, curhat atau simpan sendiri aja wis? Simpan sendiri. Pokok simpan sendiri aja toh. Mungkin lebih nyaman ya. Mungkin ada yang curhat, tergantung kondisi Kak. Oke, tergantung itu enaknya dicurhatin atau enggak ya. Tergantung topiknya berarti. Oke. Bisa. Mau pilih curhat atau simpan sendiri aja itu ya tergantung sama konteks yang mau disampaikan mungkin. Terus juga ada yang memang tipe curhat sama ibu, oke, boleh curhatnya sama orang tua. Ada juga yang memilih untuk menyimpan ya, curhat sama ibu, baik. Ini kompak ya adik kakak ini ya. Terus ya, ada yang curhat, ada yang simpan sendiri. Itu ya balik lagi ke teman-teman juga gitu ya. Apakah dengan curhat itu akan membantu teman-teman? Karena curhat itu kan istilahnya ya berbagi perasaan gitu ya. Bukannya, dan kita pun kalau bisa curhatnya ke orang yang tepat. Ya nggak sih teman-teman? Kalau dia malah kita curhat sama dia itu malah membuat kita makin emosi, makin bikin kita lebih meledak-ledak lagi, ya buat apa gitu ya. Jadi curhatnya ya sama orang yang terdekat, mungkin sama orang yang dipercaya, sehingga mau curhat ataupun menyimpan sendiri itu akan membantu teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan kesalahan atau tidak sengaja ya tidak sengaja melakukan kesalahan gitu. Apakah teman-teman akan menyalahkan orang lain atas kesalahannya teman-teman, atau teman-teman malah menyalahkan diri sendiri? Menyalahkan diri sendiri, tapi tergantung juga sih, Kak. Ini yang lain ada? Menyalahkan diri sendiri kah? Atau
bahkan menyalahkan orang lain mungkin. Lebih sering menyalahkan orang lain, maksudnya lebih sering menyalahkan diri sendiri. Ya, oke. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau misalnya kita berbuat salah atau sengaja maupun tidak sengaja gitu ya, pertama itu harus sadar gitu, sadar bahwa kita memang salah gitu. Tapi jangan langsung menyalahkan orang lain atau langsung menyalahkan diri sendiri gitu. Kita harus lihat dulu salahnya karena apa. Kalau misalnya memang salahnya karena diri sendiri, ya jangan menjudge diri sendiri. Ini gara-gara kamu nih, harus gara-gara aku sih kayak gini kayak gitu misalnya. Gara-gara aku sih bodoh, harusnya kayak gini gitu. Tapi itu dijadikan sebagai reminder untuk diri sendiri gitu loh teman-teman. Kalau misalnya ngerasa oh iya tadi harusnya aku kayak gini aja kali ya gitu. Jadi jangan langsung menyalahkan diri sendiri, karena siapa sih yang bisa menyemangati diri sendiri kalau misalkan nggak kita dulu. Kan nggak mungkin ya kita minta ayo semangatin aku dong kayak gitu misalnya, kan agak susah gitu ya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Kalau misalnya memang kita berbuat salah, ya harus memaafkan diri sendiri gitu ya. Tapi memaafkan diri sendiri itu ingat ya, jangan disalahgunakan. Kalau misalnya teman-teman berjanji kayak aku besok mau bangun jam segini nih gitu. Terus ternyata besoknya bangunnya kesiangan gitu. Ya, aku bangunnya kesiangan loh. Udah deh nggak apa-apa lah gitu misalnya. Dan itu terus berlanjut. Jadi kan memaafkan diri sendirinya itu malah membuat kita nggak disiplin. Jadi yang kayak nggak mau untuk lebih baik lagi. Jadinya ya jangan sampai memaafkan diri sendiri ini malah menjadikan kita nggak maju atau membuat kita tidak menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Terus kita lanjut, pilih mana. Jadi pilih mana kalau misalnya ada orang yang membicarakan teman-teman, entah itu karena bentuk badannya teman-teman. Bagaimana sih responnya teman-teman kalau ngedengerin itu? Teman-teman jadi kepikiran atau ya udahlah biarin aja, selama aku nyaman dengan tubuhku ya oke-oke aja gitu. Kalau ada yang ngata-ngatain tubuhnya teman-teman atau bentuk tubuhnya teman-teman, kira-kira gimana responnya teman-teman? Malah jadi kepikiran kah? Atau malah oke kata Gus D, biarin aja asal akunya nyaman sama tubuhku. Oke. Atau mungkin ada teman-teman yang malah jadi kepikiran gitu, kanan, biarin aja lah ya, biarin aja. Lebih sering kepikiran, oke. Baik-baik. Kepikiran dikit, biarin. Oke, ada yang bilang biarin, jadi malah jadi kepikiran. Nanti yang jadi kepikiran itu bisa di-sharing ya. Nanti kepikirannya karena apa, dan apa sih yang buat kepikiran dikit itu juga tadi gitu ya. Kalau misalnya kalau Nita pribadi pun juga, kalau misalnya ada yang bilang kok dia tepos ya gitu, kok dia kayak kok dia cuma segitu-segitu aja, badannya nggak tumbuh-tumbuh apa ya gitu. Ya kadang ya kepikiran juga, cuman kadang-kadang berarti aku harus lompat tali nih biar tinggi gitu misalnya. Aku harus lari nih biar aku harus workout nih biar badanku bagus gitu misalnya. Kepikiran terus jadi motivasi, ya pinter, bagus. Jadi ada yang kayak gitu kepikiran malah aku harusnya olahraga nih kayak gini nih gitu. Tapi ya kadang-kadang ya juga ya biarin aja ya. Kan dia juga yang capek ngomongin kita, kan kitanya juga diam-diam aja gitu. Jadi baiknya lagi tuh ke dirinya teman-teman boleh kepikiran, tapi jangan sampai itu akan membebani pikiran kalian sendiri gitu. Nanti malah jatuhnya kalau kepikiran kalian malah membanding-bandingkan diri kalian sama orang lain gitu. Nanti akan malah jatuhnya memberatkan ke teman-teman lagi gitu. Tapi kalau misalnya dibiarin aja dan kita nyaman sama tubuhnya kita, ya nggak apa-apa.
Tapi kalau ternyata yang dibilangin sama orang lain itu membuat kita menjadi lebih termotivasi, ya tunjukkan aja kalau misalnya kita nggak seperti yang mereka bilang begitu. Nah, terus yang selanjutnya, apa sih yang teman-teman lakukan kalau misalnya teman-teman ingin me time atau ingin sejenak untuk tenang, relax gitu. Apa sih yang teman-teman lakukan? Pilih mana? Pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu yang kamu sukai? Ngelakuin hal yang disuka. Baik, nanti bisa cerita ya apa yang disukain itu apa. Atau ada yang memilih pergi ke suatu tempat mungkin? Adakah? Ngelakuin hal yang disukain. Ulala. Ya. Jadi begitu banyak ya teman-teman ya pilihan untuk kita. Kalau misalkan pasti ya nggak memungkiri kalau misalnya kita pengen banget punya melakukan hal yang disukai, pergi ke suatu tempat butuh budget loh. Ya, pergi ke suatu tempatnya kalau ya sih memang butuh budget. Kalau misalnya kamu pengennya ke mana nih? Ke Bedugul aja bayar tiket kan? Ya itu butuh budget dan butuh tenaga juga, butuh bensin. Atau mau ke pantai depan rumah. Ada nggak sih depan rumahnya pantai atau kemana gitu kan? Itu bebas-bebas aja. Dan ini juga tergantung balik lagi ke semuanya itu kan kembali lagi ke dirinya teman-teman. Pernah nggak sih kalian mikirin kalau kalian mau me time ngajakin temen juga, terus kita nanyain kamu maunya kemana? Kan yang me time kan kita ya, kok malah kita nanyain ke dia gitu. Jadi itu akan balik lagi ke diri kita sendiri, karena kan diri kita yang tahu ya kita pengennya apa, kita ngerasa lebih baik dengan apa yang harusnya kita lakukan. Di depan rumahku dulu pantai Kak, terus sekarang Gus D rumahnya nggak di depan pantai lagi Kak. Ya, enggak. Oh ya baik. Enak ya kalau depan pantai langsung lihat pantai gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah sedikit pilih mana gitu ya yang mengingatkan lagi kepada diri kita sendiri apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri atau belum gitu. Tapi rata-rata sudah memperlihatkan kalau teman-teman sudah mulai untuk care ya sama diri kita sendiri gitu, dirinya teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke page yang berikutnya. Nah, ini juga gimana ya caranya supaya kita bisa memberikan cinta pada diri kita sendiri. Terus yang ini ngambil dari beberapa sumber juga sih, dan dari pengalaman juga. Jadi kayak di-combine gitu. Terus yang pertama itu adalah stop untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena seperti yang tadi Nita bilang, kalau misalnya diri sendiri, setiap orang itu ya punya uniknya masing-masing. Kalau orang itu kayak ibarat buku loh teman-teman, buku itu kan beda-beda ya isinya, kecuali bukunya dicetak banyak. Jadi berhenti deh untuk coba deh belajar untuk untuk tidak membandingkan diri teman-teman ataupun dengan orang lain gitu. Karena teman-teman harus percaya sama diri ya teman-teman kalau aku itu unik gitu. Aku bahagia dan aku istimewa dengan diriku sendiri gitu. Dan setiap orang itu ya memang nggak sama. Jadi mau dibanding-bandingkan pun juga pasti akan ada yang beda gitu. Terus juga lanjut ke memahami gitu ya. Sadar kalau misalkan memaafkan maksudnya. Seperti yang udah tadi Nita bilang tadi ya di awal-awal, kalau misalnya kita sadari loh teman-teman, kita itu melakukan kesalahan. Tapi jangan sampai memaafkan ini menjadi obat atau antisipasi kalau misalkan kita melakukan kesalahan yang sama gitu. Kayak tadi yang bangun tidur itu aja pun udah contoh kecil ya, yang kita terus memaafkan diri sendiri ya terus aja jam segitu nggak mau memaksakan diri gitu.
Tapi dalam suatu hal, ya kita harus sadari dulu nih kesalahan kita sampai kita akhirnya memaafkan. Karena ada ya mungkin beberapa keadaan yang membuat kita susah untuk memaafkan diri sendiri. Tapi coba sadari dan lalu memaafkan gitu. Terus juga belajar untuk memahami teman-teman. Kita udah sadar nih kalau misalkan saya berbeda dengan teman-teman, saya berbeda sama Ade, saya berbeda dengan Triska, Ade, Gusde, dan Kak Irma gitu misalnya. Dan memang kita juga tahu, kita bisa sadar, oh ini kelebihan dan kekurangan saya. Oh kalau misalnya dia ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah kita udah sadar nih. Terus kita juga selain sadar, kita juga harus memahami teman-teman. Ya, nggak seperti yang tadi. Kita juga harus memahami diri kita sendiri. Kalau misalnya kita orangnya emosian, terus berhadapan sama orang yang emosian juga. Kita harus paham nih, kita udah paham situasinya, terus kita juga bilang sama diri kita sendiri, udah. Kalau misalnya kamu menunjukkan emosimu itu nggak akan baik gitu. Ya udah, oke. Kayak ditepuk-tepuk badannya, oke. Kayak gitu. Jadi harus memahami teman-teman gitu ya. Terus mampu menempatkan diri. Nah, kelilingi dirinya teman-teman dengan orang-orang yang positif gitu ya. Sebenarnya ya boleh-boleh aja pilih-pilih teman gitu. Tapi bukan berarti yang pilih-pilih aku gak mau nih sama kamu gitu. Langsung bilang gitu misalnya ya. Itu kan akan menyakiti orang yang lain gitu. Tapi kita kan pasti udah paham ya kalau misalnya dia menjadikan kita, memberikan dampak buruk kepada kita, itu akan kerasa aja gitu kita cepat atau lambat ya, mungkin kita akan berasa kok kayak gini ya, kok sama dia tuh gitu misalnya. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada indikasi-indikasi seperti itu ya lebih baik kita menjauh gitu misalnya. Dan kita harus pandai untuk menempatkan diri kalau misalnya di sini ternyata memberikan aura yang positif, teman-teman diterima dengan baik, pendapatnya didengar dan selalu mendengarkan teman-teman juga, dan itu kan akan membangkitkan dirinya teman-teman dan membuat teman-teman nyaman di dalam lingkup itu. Lalu lakukan hal yang kita sukai tadi gitu. Bagaimana sih cara kita untuk memberikan cinta pada diri sendiri? Ya itu mulai dari melakukan hal yang kita sukai, yang nggak harus dengan shopping atau ke salon. Mungkin itu adalah salah satunya, tapi yang pasti yang akan lebih berpengaruh itu di mana teman-teman menyediakan waktu untuk dirinya teman-teman. Lakukan hal yang benar-benar teman-teman sukai. Entah itu membaca, membuat diary, atau menuliskan hal-hal apa aja sih yang teman-teman udah lakukan hari ini, atau menuliskan apa sih yang membuat aku hari ini senang, atau apa sih yang membuat aku kecewa hari ini. Jadi pastinya tuh harus memberikan waktu. Kadang kita terlalu sibuk ya sama urusan. Ya, oke Ade, terima kasih sudah mengingatkan, dan jadi diingetin lagi nih sama diri kita sendiri, apa sih yang emang pengen banget kita lakukan kalau misalkan kita memang perlu waktu untuk me time gitu. Mari lanjut ke page yang berikutnya. Nah, dari mana sih kita tahu kalau misalkan kita sudah memaknai arti self love ini? Ya, jadi di mana sih kita tahu ini? Pastinya relatif ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut kita pun juga saat kita melakukan semua hal dengan hati yang tulus dan ikhlas, tanpa memikirkan segala hasilnya dan menerimanya, ya itu juga kita sudah mencintai diri kita sendiri gitu. Kita sudah memaknai ini yang sudah aku bisa lakukan, ini yang sudah saya lakukan dengan semaksimal mungkin, dan semoga apapun hasilnya aku bisa menerimanya. Kalau misalnya pun ada masukan, ya nggak apa-apa gitu. Kita menerimanya juga dengan baik, dengan respon yang baik gitu. Dan jika kamu misalnya merasa bersalah atas perasaanmu, ya lepaskan gitu teman-teman. Manusia memang makhluk yang dibekali sama naluri,
logika yang bisa dan bisa merasa itu adalah sebuah anugerah buat kita gitu. Lanjut ke page yang berikutnya. Nah, being yourself itu is more important than being perfect gitu ya teman-teman ya. Maafkan kalau misalnya bahasa Inggrisku tidak sebaik yang Anda kira. Jadi kadang menjadi diri kalian sendiri itu lebih penting teman-teman daripada harus menjadikan diri yang sempurna. Apalagi teman-teman sekarang sudah mulai bekerja, sudah mulai beraktivitas seperti apa? Ada tugas-tugas lagi sekarang, udah yang ngantor udah pada ngantor, yang kerja di sekolah udah pada kerja lagi gitu ya. Dan ingat gitu, jangan sampai nanti teman-teman terlalu terpacu untuk menjadi yang sempurna di lingkungan kerja teman-teman atau di saat teman-teman menjadi seorang siswa gitu. Maksudnya aku harusnya perfect, harus dapat nilai 100 gitu misalnya. Atau di lingkungan kerja aku harus ya kayak aku gitu. Padahal ya menjadi penting itu ya lebih baik di saat dimana ternyata memang posisinya teman-teman di tempat kerja itu memang diperlukan dan saling membantu satu sama lain. Jadi tidak menonjolkan diri sendiri aja ya memang itu perlu. Tapi ya ingat juga gitu bahwa untuk ada di sekitar orang lain ya kita harus saling membantu satu sama lain gitu. Dan untuk yang teman-teman para siswa gitu misalnya yang nggak apa-apa punya ambisius itu nggak apa-apa, aku pengen dapat ini, aku pengen dapat nilai 100 gitu ya, nggak apa-apa teman-teman kalau memang menurut teman-teman nilai dapat memuaskan teman-teman gitu. Tapi ya ingat di saat teman-teman belajar apa sih yang penting dari pembelajarannya itu, ya nggak sih? Selama teman-teman ternyata jelas gitu. Kalau misalnya pas tugas teman-teman pengennya dapat nilainya sempurna aja, tapi teman-teman merasa ini udah bagus kok, tapi ternyata nilainya tidak sesempurna yang teman-teman dapat, yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya teman-teman terlalu pengennya sempurna, itu mungkin akan melukai diri teman-teman gitu. Tapi di saat teman-teman merasa sudah mengerti, artinya aku membuat tugas itu seperti ini, biar aku lebih paham. Terus di saat nanti hasilnya keluar, ternyata untuk memberikan nilai pun, ingat ya, untuk guru-guru memberikan nilai kepada muridnya pun itu relatif. Ya nggak teman-teman? Jadi dengan kalian misalnya dapat 75 atau 80 itu menurut kalian itu nggak bagus gitu misalnya. Tapi menurut guru-guru tuh bisa aja itu kalian udah nilai yang baik segitu. Gitu. Jadi jangan sampai itu membuat teman-teman berkecil hati. Gitu. Terus memanfaatkan waktu-waktu dengan orang-orang yang memberikanmu nilai dalam kehidupan, teman-teman. Di saat teman-teman sudah mampu menempatkan diri, teman-teman juga pasti akan dipertemukan sama orang-orang yang memberikan nilai yang baik di kehidupannya teman-teman. Saling menginspirasi, saling mengingatkan, saling negur kalau misalnya kita ada buat salah. Di saat kita menemukan tempat yang seperti itu, di sanalah kita bisa lebih belajar lebih banyak lagi untuk mencintai diri kita sendiri. Kayak gitu teman-teman, ya kan? Jadi senangnya kalau misalkan kita ada di lingkungan-lingkungan yang positif, itu pun akan berpengaruh sama diri kita sendiri, kayak gitu. Boleh lanjut ke slide yang berikutnya? Sepertinya sudah. Nah, jadi itu slide, dan ini jadi slide yang terakhir ya teman-teman. Jadi jika ditanya siapa yang mencintaimu, katakan aku mencintai diriku. Terima kasih, dan ini adalah media sosialnya Kisara, jadi teman-teman bisa add IG-nya, FB-nya, terus juga line ad-nya, atau mau ke websitenya Kisara, ada artikel-artikel bagus banget buat bahan bacaannya teman-teman. Ada YouTube juga dan Spotify gitu. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi. Thank you. Silakan Ade. Oke, makasih banyak Kak Nita atas pemaparan materinya ya. Kalau dari kata-kata motivator yang sering kita dengar, mungkin super sekali ya pemaparan hari ini untuk Bisik Bincang Asik Kisara hari ini.
Nah, aku ada sedikit yang kayak trigger gitu loh. Kayak ada diklik di hatinya itu. Bahwa pertanyaan yang diajukan tadi terkait tentang apa yang orang pikirkan tentang tubuh kita ataupun tentang apa yang kita punya, sebenarnya itu it's okay untuk kepikiran. Dalam hal ini kepikirannya itu untuk introspeksi diri gitu. Tapi bukannya untuk menyalahkan diri dan pengen semua sesuai pandangan orang lain. Sebenarnya bukan itu. Itu sih yang paling klik. Padahal ya sebenarnya selama kita nyaman ya it's okay meskipun itu berbeda dengan pandangan orang gitu. Benar, super. Oke, teman-teman. Oh iya, untuk sesi hari selanjutnya ini adalah Q&A. Jadi sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang pengen nanyain atau pengen curhat atau cerita, mungkin langsung ditulis di grup chat ataupun bisa di raise hand untuk langsung menanyakan. Oh iya, selain di Zoom, kita juga ada live streaming di YouTube. Jadi teman-teman yang nonton Bisik kali ini, menyaksikan Bisik kali ini via YouTube, bisa mengajukan pertanyaan lewat gini, comment section di YouTube gitu. Waktu dan tempat dipersilakan untuk teman-teman yang mau nanya. Ya, boleh teman-teman. Dan tadi juga kalau misalnya ada yang bilang kepikiran gitu ya, boleh diceritain kepikirannya itu kenapa gitu. Terus juga boleh dibagi pengalamannya teman-teman, pernah atau teman-teman punya pengalaman yang dikata-katain atau pernah berkata-kata yang seperti yang tadi tak kasih tahu kepada diri teman-teman sendiri. Atau mungkin teman-teman punya tips ala-alanya teman-teman, gimana sih teman-teman mencintai dirinya teman-teman sendiri. Siapa tahu ya tipsnya teman-teman itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain di sesi bisik hari ini gitu. Atau dari atau mungkin dari Ade mungkin deh. Ade punya tips atau Ade punya tips nggak untuk gimana sih cara mencintai diri sendiri alanya Ade? Aku ada tips ya, tapi tips yang paling ngena di ada yang raise hand. Oh, ada dari Kak Irma. Oh silakan, iya. Kak, di unmute. Boleh. Kak Irma. Oke, makasih ya Ade. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran, jelas banget. Lalu aku lagi di pedalaman, jadi sinyalku agak konslet ya. Jadi semoga suaraku jelas sampai sana gitu. Ya, gini, aku kan sekarang sudah nggak di kota lagi, nggak di kota, di desa gitu. Jadi kalau misalnya aku ketemu nih sama orang-orang yang nggak gini, ada anak remaja yang misalnya dia tuh udah mensyukuri dirinya gitu ya, mau hitam kayak mau pendek kayak mau tinggi itu dia udah bersyukur sama dirinya sendiri, tapi lingkungannya dia tuh nggak mendukung gitu loh. Kadang bahkan dari keluarganya sendiri misalnya bilang kayak gini, kamu tuh pendek banget tau, lihat nak yang itu tinggi banget, kamu tuh selem gati gitu, hitam banget, nggak kayak itu tuh putih banget gitu. Nah itu bahkan bukan teman ya, tapi anggota keluarga sendiri. Itu gimana caranya, karena nggak mungkin kan aku masuk ke dalam celah itu untuk langsung masuk gitu, bilang nggak boleh kayak gitu, itu namanya menghina bentuk tubuh orang, kan nggak boleh aku kayak gitu, apalagi sama orang tua gitu. Jadi bisa dikasih tips nggak cara berbicara atau cara memberitahu dengan baik agar orang nggak tersinggung, karena kan kadang itu dipakai bercandaan ya, selam gati gitu, itu banget kamu kayak gitu loh Kak Nita. Jadi bisa kasih tips-tips aku buat lebih halus dengan kata-kataku nanti untuk menyampaikan ke orang lain kayak gitu, terutama ke keluarga. Terima kasih. Sama-sama, makasih banyak Kak Irma sharingnya dan sekaligus kayak nanyain tips juga ya. Dan itu juga, oke, maaf itu ada ada iklan, keras banget suara motornya. Kalau misalnya untuk sepertinya kondisi ini itu secara enggak langsung ini sering terjadi ya Kak ya.
bener nggak sih Kak Irma? Sering banget terjadi ya, entah itu di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan keluarga gitu ya. Dan kalau misalnya dari Nita sendiri ya, itu bisa dengan kalau misalnya kita dapat ngelihat langsung gini ya. Jadi di depan kita nih dia ya di lingkungan keluarga apalagi kan. Kalau misalnya kita ngelihat secara langsung nih, selem gati no kayak gitu misalnya. Terus kadang ya kalau misalnya yang Nita lakuin itu kadang nyamperin gitu. Nyamperin, iya orang soalnya apa? Ya nggak apa-apa, itu yang penting manis ya, tak gituin. Jadi apa ya? Kadang kalau ya itu tergantung sama orang tua sendiri ya. Tapi kalau misalkan orang-orang tua di lingkungannya Nita itu, di lingkungan saya itu enaknya ya disela kayak gitu. Maksudnya disela dalam artian ya nggak apa-apa, pendek kan awet muda kayak gitu. Jadi dikasih dikasih omongan-omongan positif belakangnya gitu. Kayak tadi misalnya yang tak bilangin tuh selem gatino ya nggak apa-apa kan selem-selem manis gitu misalnya. Karena kan kita kadang merasa tidak berhak atau merasa nggak enak ya kalau misalkan kita negur orang tua itu langsung gitu. Kalau misalkan orang tua sendiri ya, kalau saya pribadi ya bisa bilang langsung nanti kalau misalnya kan di rumah bapak tuh gini, harusnya tadi bilangnya, tak bilang gitu. Puji nak ininya, puji nak pakaiannya, udah cantik loh dia tadi tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu langsung nih Kak Irma sempat langsung ngelihat, ya udah kalau misalnya kan kita kenal nih, kita langsung masuk aja gitu dengan cara kita ngasih kata-kata positif yang tadi gitu. Kalau dari Nita sendiri sih kayak gitu. Mungkin dari teman-teman lain ada tips-tips lain mungkin. Kalau Nita sih gitu ya Kak Irma ya. Jadi nggak dengan kayak bilang langsung ke orang tuanya, tapi kalau memang kita ketemu langsung serobot aja gitu. Kalau misalkan kita kenal loh ya. Kalau nggak kenal siapa ini serobot kayak gitu. Tapi kalau memang udah kenal, lebih baiknya diimbuhinnya kayak gitu. Ditambahkannya dengan kata-kata pujian belakangnya gitu. Supaya nanti dia, ada kan orang yang digituin ya bodo amat gitu. Tapi ada juga yang malah ngerasa langsung nggak pede gitu loh. Malah nggak mau keluar lagi habis itu gitu. Karena udah diomongin kayak gitu sama orang lain gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada tipsnya kalau misalnya ternyata pernah kejadian seperti itu. Oke. Oh, benar banget sih dari yang Kak Nita jelasin tadi. Karena sebetulnya ada hal yang dapat kita kontrol dan ada hal yang nggak dapat kita kontrol. Dari yang dapat kita kontrol sendiri ya respon kita terhadap orang lain gitu. Jadi respon mereka itu ya karena kalau emang nggak benar dan nggak nyaman buat diri kita sendiri ya oke, kita jelasin. Kalau emang nggak pas di hati mereka ya mungkin kita bisa sesuai yang dibilang Kak Nita tadi. Oke Kak, ini ada lagi pertanyaan dari via YouTube. Aku bacain dari via YouTube. Gini, dari Kak Tari. Oke, dari Taryani. Halo Kak Nita yang kece banget. Terima kasih sharingnya hari ini. Mau nanya dong tips dan trik dari Kak Nita nih untuk berterima kasih kepada diri sebagai wujud kita mencintai diri. Oh, tips dan trik nih untuk berterima kasih kepada diri kita sendiri dari Taryani di YouTube ya, di comment section pertanyaannya. Oke, sebelumnya tadi makasih banyak ya Kak Irma, sama-sama. Nggak apa-apa sih saling serobot-serobot gitu Kak, asalkan kita emang kenal aja sih. Kalau emang belum kenal lebih baik sih enggak ya. Jadi kalau udah kenal ya langsung aja lah omongin gitu, supaya dia juga segan dan enggan gitu. Terus kalau misalnya dari Tari, kalau misalnya tips and trick ya buat berterima kasih sama diri sendiri, aku agak malu untuk mengatakannya sebenarnya. Jadi kalau untuk berterima kasih sama diri sendiri itu, aku selalu lakukan di setiap malam sebelum tidur. Terus kalau aku ketiduran ya aku nggak ngelakuin ya. Tapi selalu di saat baru bangun tidur, sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Lalu
Aku kan orangnya agak ngegas ya orangnya ya. Jadi kalau misalnya berterima kasih sama diri itu kayak apa ya? Kayak aku tepuk-tepuk kayak gini. Kayak tepuk-tepuk kayak gini. Kadang aku sambil nangis malah. Tapi nangisku bukan karena yang sedih atau gimana ya, tapi kayak terharu gitu loh sama diriku kayak, ih kamu bisa loh Nit gitu, makasih ya udah diajak begadang semalaman buat bikin ini itu, makasih ya udah menjadi diri yang bodoh amat kalau misalnya ada orang lain yang nggak suka sama kamu atau membuat hati kamu sakit hati. Terus aku lebih sering kayak gini sih karena nggak tahu ya, ini kayak berfungsi banget gitu loh. Kan kamu nggak bisa ya minta tolong orang lain terus meluk kamu, ya nggak sih? Belum tentu juga ada orang yang disuruh kita meluk kan? Jadi kayak nyaman aja gitu untuk meluk diri sendiri itu kayak ya bilang makasih, bilang nggak cuma berterima kasih ya, berterima kasih pun harus ada imbuhan kata maafnya gitu. Maaf kalau misalnya aku udah buat kamu tidur jam segini, atau maaf ya yang buat kamu tadi telat makan gitu. Jadi ya itu harus balance sih, nggak cuman harus berterima kasih. Ya kita juga harus tetap minta maaf gitu. Tapi kalau misalnya ditanyain tips dan triknya itu yang tadi kita meluk diri kita sendiri gitu ya. Tepuk-tepuk buat teman-teman pencinta drakor pun gitu ya. Pasti udah sempet ngelihat yang kayak gitu juga di situ, dan memang itu seberpengaruh itu loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau coba, boleh silahkan. Untuk kata-katanya, bagaimanapun caranya, apapun yang ingin teman-teman sampaikan sama diri teman-teman, sampaikan. Karena teman-teman, karena nggak ada yang paham sama dirinya teman-teman selain teman-teman sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain, apa ya kata-katanya Kak? Apapun yang teman-teman pengen bilang sama dirinya teman-teman, katakan. Coba deh, pasti itu akan bikin hatinya teman-teman bakal adem dengan sendiri. Gitu. Itu sih kalau misalnya dari aku Tari. Oke, begitu Kak Tari untuk penjelasan tentang bagaimana tips dan trik untuk berterima kasih kepada diri kita sendiri. Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi Ya. via YouTube dari Kak Ayu Mesia. Oh iya. Kakaknya ngechat di YouTube comment section tentang kalau mencintai diri berlebihan, gimana Kak mencintai diri berlebihan? Itu gimana gitu dari Kak Ayu Mesia. Mungkin dari kalau misalnya mungkin kalau misalnya untuk kadang kita mencintai orang aja bisa berlebihan ya, apalagi kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita terlalu mencintai diri kita sendiri, itu bisa saja menimbulkan keegoisan loh teman-teman. Maksudnya apa-apa kalian harus mementingkan diri kalian sendiri dulu. Apa-apa kalian harus memprioritaskan diri kalian sendiri dulu. Memang cara-cara untuk mencintai diri sendiri itu seperti itu. Menyayangi diri sendiri, menjadikan diri sebagai prioritas gitu misalnya. Tapi kalau itu berlebihan, itu akan membuat teman-teman menjadi egois, teman-teman. Ya nggak apa-apa untuk untuk diri kita sendiri, untuk ya seperti yang aku bilang tadi, jika ditanya siapa yang mencintaimu, ya jawab aku mencintai diriku. Tapi kalau misalnya aku terlalu mencintai diriku, apakah itu juga baik untuk lingkungannya teman-teman? Mungkin teman-teman merasa ya baik-baik aja selama kita mencintai diri kita sendiri. Entah itu berlebihan atau kekurangan gitu misalnya. Ya selama itu kita cukup ya nggak apa-apa. Tapi apakah nanti itu akan lebih berpengaruh ke lingkungan tempat teman-teman berada? Gitu. Mungkin teman-teman akan menjadi apa ya? Lebih tepatnya bisa ya bukan yang apa-apa sih orang-orang mau bilang apa tentang kita gitu. Cuman itu akan menyulitkan kita dalam kita membangun relasi. Kalau misalnya kita terlalu
mencintai diri kita sendiri. Ingat semua itu ya memang harus cukup, teman-teman. Jadi mencintai diri pun juga cukup, nggak usah terlalu berlebihan juga. Itu akan berpengaruh nggak cuma untuk diri kita sendiri, itu juga akan membuat diri kita kayak mau menang sendiri kan. Ya, kan itu kan pendapatku. Kan aku harus menghargai diriku sendiri gitu. Nggak mau menghargai orang lain. Nanti takutnya akan timbul perasaan-perasaan seperti itu. Jadi alangkah baiknya sih kalau yang udah sadar kalau misalnya dia terlalu cinta sama diri dia sendiri, ya suatu saat dia akan tersadar sama keadaan di lingkupnya mereka sih pada akhirnya, yang membuat oh ternyata aku tuh kayak gini ya gitu. Oh ternyata aku ini ya karena aku terlalu egois sama diriku sendiri. Jadi orang lain itu nggak mau sama aku karena aku ngerasa aku bisa sendiri. Kan ingat ya, manusia itu kan makhluk sosial juga. Jadi cukuplah segalanya itu berkecukupan, tidak berlebihan gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku, mungkin dari teman-teman juga punya pendapatnya masing-masing. Oke, makasih Kak Nita. Benar Ya. banget sih kalau semisal kita mencintai diri sendiri berlebihan, mencintai diri sendiri aja bisa kayak gitu, apalagi juga sama orang lain. Mungkin hal yang perlu kita ingat tuh biar nggak sampai dibilang Kak Nita, biar nggak sampai kita egois dan selfish, itu mungkin kita harus lihat dulu apakah kita mencintai diri sendiri itu dengan cara kita itu, apakah itu merugikan orang lain atau enggak. Jika sampai itu merugikan orang lain, ya mungkin saja itu masuk ke egois gitu. Ya mungkin itu ya Kak Yumesia. Jika sampai berlebihan ya mungkin bisa mungkin menjadi lebih egois atau gimana gitu. Yang penting tidak sampai merugikan orang lain aja sih menurut aku. Ya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Gus D. Kak Nita mau nanya gimana cara mencintai diri sendiri. Maksudnya tuh gimana supaya kita tuh nggak insecure. Wah, bahasannya insecure. Gimana cara mencintai diri sendiri. Oke, makasih Gus D. Gimana nih Kak Nita? Kalau supaya kita nggak insecure. Insecure itu lebih ke nggak pede ya maksudnya ya? Ya nggak sih, Deh? Iya, itu nggak pede. Merasa kurang gitu terhadap diri kita. Ya. Kalau misalnya mungkin ini akan gampang kalau misalnya dijelaskan, tapi mungkin ini akan sulit untuk dipraktekkan. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Kalau setiap orang itu pasti pernah ada di posisi yang nggak pede, teman-teman. Ada di situasi yang kita merasa kok aku kurangnya dari dia gitu, kok aku nggak kayak dia aja ya gitu, kok aku ya penuh dengan kata kok dan penuh dengan kata kenapa gitu. Tapi yang seperti yang tadi sudah aku jelasin sih dari awal, cara kita untuk belajar mencintai diri kita itu adalah pertama menerima dulu, atau perlu catat apa kelebihanku, 5 hal yang aku cintai gitu misalnya dari diriku, atau ada 5 hal yang kurang kusukai dari diriku. Itu tulis aja. Terus kamu lihat, oh ternyata aku suka sama diriku yang seperti ini ya. Oh ternyata aku nggak suka sama diriku yang seperti ini ya. Dan diingetin lagi, kalau misalkan kita terus terus memikirkan apa yang kita nggak sukai, ya kita akan terfokus sama itu, teman-teman. Tapi ingat dong, kalau misalkan kita itu punya kelebihan, kenapa nggak kelebihan itu yang kita coba tonjolkan, yang kita coba untuk perlihatkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya merasa tidak percaya diri, seperti itu dulu, menerima diri dulu. Kalau misalnya nggak tahu apa yang harus aku terima Kak di diriku yang seperti ini gitu misalnya, tulis, teman-teman. Tulis deh 5 hal yang aku sukai gitu, 5 hal yang tidak aku sukai, gitu. Kadang kita bahkan tidak mengenali diri kita sendiri. Coba deh tulis dulu apa yang tidak aku sukai dari diriku sendiri, banyak pasti.
ini nggak bisa nggak tepat waktu, terus juga makan banyak. Loh, kok makan banyak nggak apa-apa sih, ya kayak gitu-gitu. Tapi kita coba lihat deh, apa sih yang menjadi kelebihan diri ya kita sendiri. Bingung nggak kadang-kadang tuh, karena kita terlalu sering lebih fokus sama hal yang tidak kita bisa, sama hal yang membuat kita kurang sreg gitu. Coba deh teman-teman mulai untuk melihat ke diri ya teman-teman gitu ya, ke diri ya teman-teman, apa sih yang menjadi hal yang baik di diri aku, versi yang terbaik aku tuh apa. Misalnya aku orangnya ramah, aku bisa menjadi pendengar yang baik. Itu pun sudah menjadi sebuah hal yang positif loh buat teman-teman. Tapi aku mau tanya dulu nih sama Gus D. Kapan sih waktu kapan Gus D merasa tidak pede? Boleh ngomong, boleh diketik deh. Biar tahu juga kan situasinya seperti apa. Karena kan merasa insecure atau tidak percaya diri itu sebenarnya wajar, cuman kalau itu dijadikan tapi malah kalau misalnya kita malah merasakan oke, sebentar, misalnya pas diejek, oke, kalau boleh sharing nih Gus D, diejeknya di mana nih? Di tempat sekolah, di sekolah maksudnya, atau sama teman-teman di sekolah gitu maksudnya Gus D ya? Atau diejek gimana? Kita sharing ya Gus D ya, nggak apa-apa kalau misalnya memang mau cerita gitu. Aku sama Ade dan teman-teman yang lain pasti mau dengerin. Atau mau diketik juga nggak apa-apa. Iya, begitu Gusti, gimana caranya biar nggak insecure? Itu emang sih kalau dari penjelasan ya emang bisa sebenarnya, tapi mungkin di penerapannya kita coba gitu ya. Mungkin nggak langsung bisa kita membebaskan diri dari perasaan insecure, tapi sedikit demi sedikit ya pasti bisa. Oke. Dan mungkin tambahan juga deh, mungkin kalau misalnya ini kalau diejek itu kan lebih ke verbal ya. Jadi kita bisa mulai untuk memilah aja sih, Gus D. Maksudnya memilah kalau misalnya di kata-kata itu emangnya benar. Kalau memang dilihat dulu tuh itu fakta atau enggak gitu. Kalau misalnya itu cuman bualannya mereka atau mereka yang sengaja mungkin dia jadi perhatian ke Gus D, positif aja udah. Jadi kalau misalnya itu bukan fakta dan itu cuman bahan-bahan olok-olokan gitu misalnya, ya jadi ya udah nggak usah terlalu dipikirin Gus D gitu. Siapa tahu ya itu cuman cara mereka untuk mau deket sama Gus D mungkin. Mungkin dia caper. Jadi coba deh Gus D melihat dari segala kemungkinan gitu. Mungkin jangan sampai kita hanya melihat dia mengejek kita. Tapi coba lihat, coba dikenali, dipahami kenapa sih dia sampai mengejek kita. Atau mungkin kita lebih baik daripada dia sampai akhirnya dia ngejek kita gitu. Atau mungkin dia hanya ingin deket sama Gusti dengan cara ngejek-ngejek kayak gitu. Harus dipahami aja sih dulu Gusti kenapa dia seperti itu. Pastilah ada alasannya kenapa dia sampai ngejek gitu. Kalau memang dia ngejeknya nggak seharusnya didengarkan, ya nggak usah direspon terlalu jauh, nggak usah jangan sampai membuat diri Gus D yang udah Gus D banget nih, udah versi terbaiknya Gus D sampai merasa insecure cuman gara-gara ejekan-ejekan mereka yang belum tentu benar Gus D. Benar nggak sih Gus D? Jadi harus tetap percaya sama dirinya Gus D. Gus D adalah Gus D dan teman-teman yang di sini. Teman-teman di sini tuh punya versi terbaiknya teman-teman masing-masing. Pokoknya teman-teman adalah buku-buku unik, buku-buku yang sangat menyenangkan gitu. Jadi
Jangan sampai kalian malah merasa seperti itu karena omongan-omongan orang yang belum tentu benar. Benar Gus deh, kalau memang seharusnya diabaikan, abaikan aja, toh dia tidak berpengaruh banyak dalam kehidupannya Gus deh, gitu ya. Toh juga mereka tidak memberi makan Gus deh gitu misalnya ya. Kalau misalkan kita yang masa bodoh banget, ya kayak gitu aja. Abaikan kalau memang itu tidak terlalu penting. Gitu Gus deh. Dibiasain aja. Oke. Oke, makasih Kak Nita. Benar banget sih dari Kak Nita tadi. Ya, makasih juga untuk Gus D. Jadi begitu penjelasan dari Kak Nita terkait Sama-sama Gus pertanyaan Gus D. deh. Oh ya, teman-teman, mengingat waktu kita yang begitu singkat, kita batasin lagi 2 pertanyaan. Dan ini udah ada 2 pertanyaan dari Indah Purnamasari yang udah raise hand. Kemudian ada dari Diah Cintia. Oke, mungkin dari Diah Cintia dulu ya pertanyaannya. Indah Purnamasari mungkin setelahnya. Dari Diah Cintia. Makasih Kak atas ilmu self love-nya. DC mau tanya Kak, kalau kita udah mencintai diri sendiri, bukan berarti kita apatis sama masukan orang lain. Tapi ketika kita dengar kritikan dari orang lain, juga dengar orang lain juga perlu buat kita lebih memotivasi buat kita jadi lebih baik lagi. Bukan begitu Kak? Oke, jadi ini bagaimana kita ngambil kritikan biar menjadi motivasi tersendiri ke kita ya, gitu sih. Iya. Mungkin dari Kak Nita. Iya, tadi sebenarnya DC sudah langsung menjawab ya, maksudnya dari seperti apa? Seperti nanyain ke kita gitu, apakah itu benar? Iya, benar banget gitu. Di saat memang kita sudah mencintai diri kita sendiri, sudah tahu kelebihan dan kekurangannya kita, dan namanya juga menerima ya, entah itu menerima diri kita sendiri atau menerima orang lain. Seperti yang tadi aku tulisin juga di slide, di saat kita sudah melakukan sesuatu yang tulus dan ikhlas, apapun hasilnya, apapun tanggapan dari orang lain, kita mau untuk menerima. Gitu. Jadi apapun nanti hasil atau apa yang dilihat dari orang lain ke kita, kalau menurut mereka kita perlu ini gitu. Ya kritik-kritik seperti itu ya udah kita makan aja untuk kita konsumsi supaya kita menjadi versi kita yang lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya ada kan yang mengkritiknya isi menjatuhkan lagi itu kayak gitu, jadi kita ambil aja, disisih-sisihin yang mana memang harus didengarkan, yang mana yang membuat kita harus memotivasi diri kita sendiri, ada yang memang harus ya udah kayak dicatat aja gitu. Aku pernah disaranin sama ini tuh kayak gini gitu. Ya ingat ya kan kita nggak bisa ya untuk menyenangkan hati semua orang. Ya, ingat teman-teman, itu harus benar-benar disadarin banget. Kalau kita nggak bisa untuk membuat orang lain itu suka sama kita, semua orang lain itu enggak. Ya, kita nggak bisa memuaskan orang lain, buset memuaskan. Maksudnya tidak bisa mengharapkan orang lain itu bisa menyukai kita atau menerima kita. Pasti ada aja saran, kritik, pasti ada aja yang nggak suka, ada juga yang suka kayak gitu. Jadi kita harus sadari itu aja sih sebenarnya. Dan aku yakin DC pun juga sudah paham dengan posisinya DC, dan itu harus dipertahankan sih DC kalau misalnya sudah mau menerima masukan orang lain. Dan apabila dikritik pun kita harus menerima dengan lapang dada. Itu berarti apa? Berarti orang itu memperhatikan kita dan peduli sama kita. Itu dia. Begitu. Oke, makasih Kak Nita, benar-benar menjawab banget sih. Dari pertanyaan DC sendiri, itu ya kalau mereka memberi kita kritik ataupun saran, dan itu emang bagus untuk diri kita sendiri, ya kenapa nggak kita terima gitu ya. Itu ya balik lagi untuk kenyamanan diri kita sendiri. Tapi kalau emang nggak sesuai sama diri kita sendiri dan nggak nyaman, ya kita bisa abai sih kalau masalah itu. Itu sih, ya benar kan Kak Nita? Bisa, ya. Itu teman-teman sebenarnya tadi
pertanyaan dari Dia Cintia DC itu sebenarnya menjadi pertanyaan terakhir pada bisik kali ini, bincang asik Kisara kali ini. Karena dari Indah Purnamasari itu ternyata salah pencet tadi raisennya. Oke, nggak apa-apa Indah. It's okay. Mungkin dari bisik kali ini sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, baik dari kesehatan yang bisa kita lihat ataupun dari kesehatan mental yang udah dipaparkan oleh dari Kak Nita sendiri gitu. Karena teman-teman, diri kita sendiri itu emang paling penting untuk diri kita, untuk kita nantinya. Karena 24 jam kita menghabiskan waktu itu ya dengan diri kita sendiri, nggak orang lain, 24 jam penuh ya. Dan juga yang menghabiskan waktu sampai akhir hayat kita sendiri ya kita dengan diri kita sendiri gitu. Jadi penting banget untuk treat ourselves ya better gitu. Pokoknya memperlakukan diri sendiri agar lebih baik. Oke teman-teman, itu pertanyaan terakhir dan semoga apa yang kita diskusikan di sini, kita bincangkan di bisik kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan juga mungkin maaf jika ada salah-salah kata ya selama bisik kali ini, bincang asik kali ini. Nah, untuk teman-teman yang belum ngisi absensi ataupun daftar hadir hari ini, bisik kali ini mungkin bisa langsung diisi. Itu sudah ada linknya di kolom chat, itu daftar hadir _ peserta bisik. Semisal udah ngisi, mungkin lanjut aja isi untuk mengisi form evaluasi peserta bisik kali ini. Entah itu saran terkait materi, entah itu saran terkait pelaksanaan bisik kali ini. Itu teman-teman silakan untuk cek di kolom chat untuk mengisinya jika belum. Terima kasih Ade. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan hari ini waktunya. Oh iya, ya wait, koneksi. Sebelum itu kita bakal seperti biasa ya, kita foto-foto meskipun kita via daring online, tetapi kita juga tentunya bisa ya untuk foto-foto hari ini. Teman-teman kalau emang bisa untuk on video silakan ya, kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Persilakan ya, kita akan sedikit foto bareng ya di isi kali ini. Wah, gelap ya. Coba buka ini ya, gordennya deh. Nah, Oke. Ya, ada yang ini nih. Oke teman-teman, udah semua nih. Sama-sama Kak Irma. Terima kasih kakak, adik-adik yang lain. Oke, kita dokumentasi ya. Kuhitung dari 10. Oh enggak. 3, 2, 1. Jauh banget. 1, 2, 3. Ini berapa ya? Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, teman-teman. Dan makasih udah mengikuti bisik dari awal sampai akhir ini. Makasih teman-teman. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih sampai ya. Sampai jumpa di bisik selanjutnya. Sip. Yay, see you. Thank you, Ade. Thank you juga Kak Nita udah sharing ilmunya.